Shalom. Iya, kembali lagi bersama kami di ibadah online KPPMGK JW Waru. Iya, masih online. Tapi ini beda. Bedanya apa tuh? Ibadah pemuda ini ada di bulan Desember, yang mana itu akhir tahun 2020. Oh, berarti sebentar lagi tahun 2021. Nah, ini dia. Semua berharap di tahun 2020 itu cepat berakhir. Bener. Oh, Pandeminya bener. Nah, tapi selain itu di 2021 itu banyak harapan-harapan baru ya. Bener. Contohnya pacar baru. Pacar baru. Rencana baru, apapun yang baru semoga tercapai. Bener Bang. Amin. Amin. Baik, kita awali ibadah ini dengan doa terlebih dahulu. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih menyertai kami hingga saat ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri sehingga kami bisa mengikuti ibadah online pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir, kiranya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Nah, kali ini ibadah pemuda pasti nggak lengkap kalau kita nggak nyanyi. Oke, siap ya pastinya. Oke. Kita mau nyanyi lagu apa nih, Mas? Lagunya Kita Surga Bergema. Wah, benar. Pasti udah pada tahu. Nah, apalagi sekarang ini bulan Desember, yang artinya nuansa Natal. Nah, ini bisa nuansa Natal benar. Ada Natal. Oke, langsung aja ya. Langsung aja. Kita pujikan Kita Surga Bergema. Kita udah pembukaan, kita udah doa, kita udah nyanyi. Apa ya yang kurang ya? Oh iya, yang kurang teman-teman ini juga harus tahu temanya dulu apa. Nah itu, apa tuh temanya kita ya? Temanya tuh nerimo apa gitu. Oh, nerimo ing pandum. Apa tuh artinya ya? Saya sendiri juga nggak tahu. Loh. Saya juga penasaran dan saya harus mengikuti ibadahnya sampai akhir. Waduh, iya benar. Kita bingung gimana penontonnya. Makanya itu jangan di skip teman-teman. Kita semua bingung, kita harus cari tahu nanti ada apa itu nerimo ing pandum itu gimana itu. Bener banget Untuk menahan rasa penasaran kita semua, mendingan kita nyanyi. Kita nyanyi lagi. Kita mau nyanyi lagu apa ya? Kita mau nyanyi lagu Dia lahir untuk kami. Oh iya, Dia lahir untuk kami. Oke, kita pujikan Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami.
sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Ini dia, tiba saatnya, mungkin sebentar lagi rasa penasaran kita akan terjawab. Bener nih. banget. Iya, mungkin teman-teman juga bingung juga penasarannya, habis ini akan terjawab. Bener. Apa sih nerimo ing pandung Dan itu? kita juga bakalan tahu sebentar lagi. Benar Oke, juga. tapi sebelum masuk ke firman Tuhan, kita akan memujikan Hai Kota Mungil Bethlehem. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap, bintang di langit, cemerlang melihat kau gelap. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bekal harapanmu dan doamu kini terkabul. Ya Yesus anak Bethlehem, kunjungi kami pun, sucikanlah, masukilah yang menyambutmu. Telah kami dengarkan berita mulia, kau beserta manusia kekal selamanya. Teman-teman pemuda-pemudi GKJ Waru, sebelum kita memulai mendalami firman ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati jalannya pembacaan firman ini dari awal hingga akhir, agar
kami dapat mendalami dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Teman-teman, saya mengajak untuk membuka Alkitab kalian dan buka pada Injil Matius 6 ayat 34. Jika Alkitab sudah dibuka, akan saya bacakan dan teman-teman juga membaca bersama-sama dari rumah. Matius 6 ayat 34 berbunyi demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Teman-teman, di masa pandemi ini atau mungkin jika tidak pandemi, mungkin kalian mengalami namanya kesusahan. Dan saya yakin mungkin sebagian dari kalian juga tidak bisa menerima kesusahan itu secara langsung. Karena memang sebagai manusia memang terkadang kita tidak dapat menerima secara langsung kesusahan itu. Karena kejadian itulah dan karena respon itulah saya mengangkat tema ini, yaitu tema Nrimo ing Pandum. Nrimo ing Pandum adalah sebuah ungkapan atau falsafah Jawa atau sebuah filosofi Jawa yang merupakan sikap masyarakat Jawa, merupakan penerimaan yang dalam atas apa yang terjadi, baik itu di masa lampau, di masa sekarang, atau masa yang akan datang. Sikap masyarakat Jawa ini sebenarnya didasari karena meskipun apa yang diterima itu, apa yang dihadapi, baik itu buruk, ataupun itu cobaan, ataupun itu berkat, kesusahan atau kesenangan, mereka meyakini bahwa itu ada dan datangnya dari Yang Maha Kuasa. Atau yang bisa dibilang itu merupakan kehendak yang ilahi. Di mana ungkapan ini sebenarnya juga didasarkan oleh konsep takdir dalam sikap masyarakat Jawa. Dan ungkapan ini ingin mengingatkan kita untuk memiliki rasa nrimo atau menerima apa yang terjadi itu, baik itu cobaan maupun berkat. Dalam Matius 6 ayat 34 sendiri dituliskan bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mungkin kita bisa memaknai bahwa mungkin hari ini susah, besok juga mungkin gak akan terjadi apa-apa gitu, tidak ada kesusahan. Tapi sebenarnya kita juga tidak bisa seperti itu, bahwa ayat ini pun ingin mengingatkan kita agar jangan protes pada keadaan yang kita alami hari ini, karena itu semua juga kehendak dari yang kuasa. Misal hari ini kamu mengalami hal yang tidak mengenakan gitu, seperti sakit atau tiba-tiba kehabisan uang. Ayat ini ingin mengingatkan kita untuk tidak pesimis terlebih dahulu, karena kesusahan yang datang sehari itu hanya untuk sehari. Besok memiliki kesusahannya sendiri, atau mungkin besok juga kalian tidak akan mengalami kesusahan itu. Tuhan telah menata segala sesuatu sedemikian rupa. Tuhan mengerti porsi kita masing-masing manusia. Jadi untuk apa khawatir jika semua itu telah tertata dan Tuhan telah mengerti porsi dari masing-masing manusia. Tidak mungkin Tuhan memberi porsi yang lebih untuk manusia, baik itu kesusahan maupun itu kesenangan. Bayangkan saja seperti ember yang diisi air terlalu penuh, pasti akan meluber. Seperti itulah kita. Kita juga tidak bisa menerima sesuatu itu secara berlebihan, dan Tuhan tahu porsi kita dan pasti akan memberikan porsi yang pas untuk kita. Semua itu pasti memiliki tujuan. Begitupun hidup manusia. Tuhan telah mengetahui semua apa yang kita mampu, apa itu, dan mengerti porsi kita masing-masing, sehingga Ia pasti memberikan itu sesuai dengan porsi masing-masing. Dari penjelasan ini akan menuntun kita pada sebuah istilah Jawa, yakni cokro manggilingan sewu. Di mana ungkapan ini cokro manggilingan sewu ini berasal dari pewayangan, di mana Kresna memiliki sebuah senjata cokro yang memutar di jarinya, yang memutar secara terus-menerus. Itu dapat dipahami seperti kehidupan manusia, di mana kehidupan manusia itu terus memutar. Atau mungkin bisa dipahami bahwa kehidupan manusia itu seperti roda yang berputar. Tidak mungkin kita mendapat yang enak-enak saja. Tidak mungkin kita mengalami yang enak terus. Juga tidak mungkin kita mendapat yang susah-susah terus. Bisa dipahami bahwa kehidupan manusia itu bisa di atas dan juga bisa di bawah.
Dari Cokro Manggilingan Sewu itu pun juga bisa dipahami bahwa pasti kita akan memutar di segala sisi. Tidak mungkin kita dapat enak dan susah terus. Dan dari ungkapan Cokro Manggilingan Sewu ini juga mengingatkan saya kepada ungkapan dosen saya. Ini berdasarkan pengalaman saya saat dosen saya mengajar, di mana dia mengatakan bahwa samu barang iku gilir gumanti. Di mana ungkapan ini tuh ingin memberi arti bahwa semua itu pasti akan mendapat gilirannya masing-masing. Ini juga berkaitan pada Cokro Manggilingan Sewu tadi, di mana kita pun pasti akan mendapat giliran masing-masing. Bisa dipahami juga kita akan mendapat giliran untuk merasakan kesusahan, merasakan kesenangan. Dan pada akhirnya juga manusia akan mengalami kematian, gilirannya masing-masing. Mengenai apa yang terarah, keteraturan dan tujuan, ini akan membimbing kita kepada argumen seorang teolog dari Italia, yakni Thomas Aquinas. Di mana Thomas Aquinas memiliki sebuah argumen, dan salah satu argumen yang saya kutip adalah argumen finalitas atau argumen teleologis, di mana salah satu argumen ini ingin menunjukkan tentang keberadaan Tuhan sebenarnya, di mana dia menggambarkan keberadaan Tuhan dari keteraturan dari kosmos atau alam semesta yang luas ini. Di mana ia berpendapat bahwa alam semesta yang luas ini itu sebenarnya tertata dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini memiliki tujuan. Dan argumen yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas ini semakin diperkuat dengan contoh-contoh dan penggambaran dari berbagai ilmuwan seperti teori Big Bang milik Stephen Hawking dan mungkin pembentukan DNA dan sebagainya. Mungkin saya akan jelaskan contoh keteraturan ini dari pembentukan DNA, di mana seorang ilmuwan menggambarkan bahwa pembentukan DNA itu memiliki persentase atau probabilitas yang sangat banyak, 10 banding beberapa juta, dan di mana hanya ada 20 kemungkinan yang dapat pasti, atau 20 kemungkinan saja yang bisa memastikan bahwa DNA itu dapat terbentuk dan menjadi sebuah organisme hidup. Contohnya mungkin manusia, di mana dari pemilihan probabilitas itu, dari berbagai perbandingan hingga mencapai 20 kemungkinan itu dapat dilihat keteraturan, sesuatu yang tertata dan memiliki tujuan. Dan mengenai keteraturan ini pun akan kita kaitkan dengan hidup manusia, di mana hidup manusia pun juga tertata dan memiliki tujuan. Segala sesuatu memiliki tujuan dan tertata. Jadi untuk apa khawatir jika segala sesuatu yang ada di dunia ini itu sebenarnya tertata. Mengenai keteraturan ini juga ada juga dalam hidup kita sebagai manusia, circle of control atau circle of no control kita. Yakni sesuatu yang dapat kita kontrol dan sesuatu yang tidak dapat kita kontrol. Mungkin seperti sesuatu yang tidak dapat kita kontrol adalah tadi kematian. Kita tidak dapat mengontrol kematian. Yang dapat kita kontrol adalah bagaimana kita mau hidup sekarang. Apa kita mau hidup bermakna bagi hidup kita sekarang, atau kalian hanya ingin hidup yang biasa-biasa saja. Lalu contohnya di masa pandemi ini adalah, mungkin di masa pandemi ini banyak orang-orang yang di PHK dari pekerjaan. Itu pun juga bukan circle of control kita, karena kita juga tidak bisa mengontrol itu. Itu adalah circle of no control kita. Yang dapat kita kontrol adalah reaksinya. Dari PHK itu kita hanya dapat mengontrol reaksi itu, apakah kita mau mencari peluang untuk tetap mendapatkan penghasilan, atau kita mau malas-malasan saja di rumah dan tidak produktif. Itulah. Dan contoh lagi mungkin perayaan Natal ini, di mana perayaan Natal ini kita rayakan secara online karena pandemi. Itu juga bukan circle of control kita, itu circle of no control kita. Yang dapat kita kontrol adalah reaksinya. Apakah kita mau menghayati Natal ini seperti saat kita merayakan Natal saat offline, menghayati dengan penuh penghayatan religius kita, atau mau menghayati dengan biasa-biasa saja, atau malas-malasan dengan menyalahkan pandemi sehingga tidak dapat menghayati Natal ini.
Begitulah saudara-saudara. Kita pun juga tidak tahu apa yang terjadi. Nasib buruk, nasib baik tidak ada yang tahu. Kedepannya pun juga tidak akan ada yang tahu. Sebagai penutup dan kesimpulan ini, saya mengutip kalimat atau bisa gampangannya anak-anak muda bilangnya quotes dari seorang filsuf asal Jerman, yakni Friedrich Nietzsche. Di mana kalimat ini memiliki makna yang mendalam bagi hidup saya. Kalimat itu ialah fatum brutum amor fati. Di mana kalimat ini memiliki arti cintai takdir, walau takdir hadir begitu brutal. Di mana dari kalimat ini memberi saya rasa untuk nerimo bahwa apapun yang terjadi itu adalah datang dari yang kuasa, baik itu buruk atau itu baik. Dan rasa nerimo itu juga datang meskipun saya mendapat banyak cobaan dan saya dihantui oleh kekhawatiran mengenai apa yang akan datang, apa yang akan terjadi di masa depan saya, atau apa yang akan terjadi esok hari. Saya tetap nerimo dan yakin pada semua itu karena saya yakin bahwa apa yang terjadi di alam semesta, baik itu cobaan, baik itu berkat, baik itu kesusahan, atau baik itu kesenangan, itu adalah kehendak dari yang ilahi. Itu semua datang dari Sang Khalik. Saya pun hanya ingin berpesan bagi kalian semua para pemuda-pemudi baru, agar jangan khawatir atas apa yang akan terjadi di kehidupan ini. Karena segala sesuatu yang ada di alam semesta yang luas ini telah tertata demikian rupa. Segala sesuatu yang ada di alam semesta yang luas ini itu telah memiliki tujuan yang pasti. Untuk apa kalian khawatir? Karena telah ditata oleh Tuhan. Termasuk hidup kalian pun sudah ditata sedemikian rupa oleh Tuhan. Tinggal kalian yang menjalankan kehidupan ini. Jadi saya hanya ingin berpesan dan menekankan kembali untuk jangan khawatir atas apa yang akan terjadi besok atau mungkin hari-hari selanjutnya di kehidupan kalian. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita mengambil saat teduh bersama-sama. Tuhan, mungkin apa yang terjadi pada kehidupan kita sebagai manusia, kita tidak dapat menerimanya. Mungkin kita tidak dapat menerima cobaan yang telah Kau beri, kesusahan yang telah Kau beri. Tapi Tuhan, kami selalu yakin pada hidup ini karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah kehendak-Mu Tuhan. Dan kami yakin bahwa Kau pasti memberikan yang terbaik pada kehidupan ini. Amin. Oke, gimana teman-teman? Rasa penasarannya apakah sudah terjawab? Gimana? Ya, gimana ya? Nrimo ing pandum. Iya. Jadi apa ya Mas yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan yang sudah disampaikan ini? Oke, sepenangkap saya menangkapnya bahwa nrimo ing pandum itu kita harus bisa menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena satu hal, itu semua datangnya dari Tuhan. Dan pasti rencana Tuhan itu baik adanya. Betul banget. Sudah itu ya Mas ya yang paling penting. Benar banget. Nah, untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, kita akan memujikan pujian Natal di hatiku. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas menyandang nur, biar hidupku berkenan padamu.
Oke teman-teman. Ya, tiba saatnya bagi Untuk? kita untuk Memberikan? persembahan. Bener Oke, banget. jadi persembahannya bisa dilakukan 2 cara ya. Bener banget. Yang pertama, melalui transfer kalian bisa lihat di sini. oke, melalui OVO bisa di sini. Iya. Oh iya. Sambil kita memberikan persembahan, kita pujikan. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, Kau turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sebentar lagi kita akan memasuki doa syafaat. Benar, yang akan dipimpin oleh Saudara Heski. Ya, kami Kami persilahkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami datang pada hari ini kepadamu kembali. Meskipun kami berbeda, terpisah-pisah dari satu lokasi ke lokasi yang lain, kami memanjatkan satu doa bersama-sama. Tuhan, kami ingin berdoa kepada bangsa dan negara kami, di mana Engkau tahu Tuhan bahwa bangsa dan negara kami sedang dilanda pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati selalu para tenaga kesehatan, para polisi, para pemimpin, dan segala sesuatu yang telah mengatur sedemikian rupa bangsa dan negara kami Tuhan. Dan Tuhan tidak lupa kami berdoa kepada gereja kami, GKJW Jemaat Waru. Kami berdoa pembangunan gereja kami agar gereja kami dapat dinikmati kembali Tuhan. Dan Tuhan berkati segala sesuatu dan berkati semua yang bertugas di gereja kami Tuhan, baik itu Bapak Pendeta, para majelis, dan para tim multimedia yang telah bertugas agar ibadah tetap berjalan Tuhan. Tuhan, mungkin Engkau tahu pergumulan para pemuda kami di masa pandemi ini. Tuhan, Engkau berkati selalu pemuda kami di GKJ Waru ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati selalu pergumulannya agar pemuda kami tetap dapat berjalan dan organisasi pemuda ini dapat tetap bertahan Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk-Mu, berdoa persembahan yang telah kami beri Tuhan. Kiranya persembahan yang telah kami beri ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami memanjatkan doa bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Gak kerasa nih, kita udah ada di penghujung acara. Iya benar banget, dan penghujung tahun 2020 tentunya. Benar. Oh iya, mengingatkan saja bagi teman-teman, jangan lupa untuk follow IG KPPM GKJ Waru. Apa itu Kak IG-nya? Username-nya adalah @gkjwaru_kppm. Oke, Kurang jelas. oke. Apa tadi ya? @GKJ Waru
_KPPM ya. Di bawah sini mungkin Bisa bagi yang bingung. di-follow karena Ya, di situ kita mempost banyak sekali ya, story, ada feed, ada kita sharing-sharing juga ada. Jadi teman-teman bisa bebas di situ. Ada apapun di situ. bener bisa komen, Bisa komen juga, Bisa like juga. bisa nge-DM juga. Benar, konten-kontennya pasti menarik ya kan? Bener banget. Oke. Apa ya? Kalau penutup ada satu yang kurang nih. Kalau Iya. penutup tuh nggak pakai ini tuh. Ini tuh apa ya? Nyanyi tentunya dong. Bener banget. Kita mau Nyanyi. nyanyi lagu apa nih, Mas? Oke, kita nyanyi lagu Dari Pulau dan Benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian